Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Maulani, apoteker di SR12 yang senantiasa membersamai teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar produk, seputar penyakit, insya Allah saya bantu. Nah, kita mulai aja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya Mas. Sih, Man. Apa, Kak? Sudah kelihatan aman? Aman. Aman ya, slide-nya udah kelihatan ya, suara saya jelas ya, ibu-ibu ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini aku mau fokus di Herbal SR12. Jadi kalau misalkan nih di depan aku tuh ada beberapa produk yang kita fokusin di CBA program. Jadi mulai dari sekarang stok produknya yang agak buffer lebih banyak karena nanti peminatnya akan lebih banyak juga. Jadi CBA program apa sih Mbak? CBA program itu merupakan cleansing, balancing, activating itu program yang dikhususkan untuk tubuh kita dalam menjaga atau meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, kenapa perlu dilakukan CBA? Karena ada yang bilang perlu nggak sih? Atau saya nggak perlu karena saya udah sehat tubuhnya, saya nggak sakit. Atau ada yang perlu banget nih, saya lagi dalam keadaan drop atau lagi dalam keadaan sakit. Nah, buat teman-teman pasti kurang lebih punya siklus alamiah hariannya. Jadi dari mulai bangun tidur, terus makan siang, sarapan, makan malam, kerja, pulang kerja, santai sedikit, tidur lagi. Nah, itu udah merupakan siklus sehari-hari. Itu siklus alamiah yang kita punya. Saya, Mbak Yusti, ibu-ibu semua pasti ada mengalami semua siklus ini. Tapi buat teman-teman, nyadar nggak sih pas siklus ini berlangsung ada paparan dari luar, baik dari luar, dari dalam yang menjadikan sistem imun tubuh kita yang diciptakan Allah ini jadi drop kondisinya. Itu ada beberapa faktor, misalnya ada dari dalam atau dari luar. Dari dalam itu bisa dari makan makanan nih yang kita makan. Misalkan buah sayur yang mengandung bahan kimia atau racun, makanan sering junk food, atau yang lagi rutin minum obat-obatan mungkin yang ada riwayat penyakit tertentu yang obatnya segambreng. Nah itu sebagian besar mengandung racun karena ada zat-zat yang mungkin seharusnya tidak dikonsumsi banyak. Kemudian dari daging yang kita konsumsi mungkin ada zat-zat kimianya dan ada air minum tercemar bahan kimia yang lagi tren ya, yang iklan galon BPA Free itu loh. Nah, kemudian dari eksternal atau dari luar, tentunya kita pada saat kerja itu kan melewatin jalanan, kena udara, tercemar polusi, kemudian di kantor, teman kantor tuh lagi ada sakit, nah itu merupakan sumber penyakit menular ada, atau dalam kondisi iklim atau cuaca yang nggak menentu dari panas langsung ke dingin, atau mungkin kita perokok, baik kita kena perokok aktif atau pasif. Jadi semua faktor ini bisa merupakan faktor yang dibutuhkannya untuk tubuh kita melakukan CBA. Nah, biasanya nih teman-teman, ini adalah contoh anatomi sel di dalam tubuh. Jadi bayangin nih sel itu kan terkecil, bagian terkecil di dalam tubuh ada bagian-bagiannya, mulai dari dinding sel, inti sel, dan lain-lain. Nah, sel ini yang membangun semua organ di dalam tubuh teman-teman. Ada ginjal, hati, liver, jantung, yang utama pembuluh darah, itu juga ada sel. Kalau sel ini misalkan dari segi ukuran normalnya berapa mikrometer atau nanometer, ukurannya lagi terganggu atau kita tubuhnya lagi dalam keadaan drop, misalkan kayak busa. Kalau udah jelek itu kan busanya kan kempes. Nah sama sel tubuh kita itu kalau lagi sakit akan berkurang densitasnya atau ketebalannya atau masanya. Jadi kayak lebih menciut. Nanti ketika fit atau kebutuhan vitamin mineralnya tercukupi kembali, itu akan kembali memadat sesuai densitasnya, sesuai ukuran yang semestinya. Jadi bayangin kalau
berjuta-juta sel di dalam tubuh kita mengalami kondisi penurunan. Nah, secara jangka panjang itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi mulai dari terkecil sel di dalam tubuh kita yang harus kita perhatikan. Baru kalau sel tubuh kita sehat, organ yang lain juga ikut sehat. Kalau semua organ di dalam tubuh kita sehat, kebutuhan fisik kita akan segala sesuatu juga sehat. Kalau fisik kita sehat, insya Allah secara lahiriah, secara apa di luar fisik itu juga ikut sehat, ibaratnya jauh dari stres atau kondisi-kondisi internal yang mempengaruhi. Nah, secara umum ini adalah kebutuhan gizi harian kita. Kita ambil di 2150 KKL sehari, nih sekitar 2100. Nah, kita butuh vitamin berapa, kita butuh vitamin B12 berapa, kita butuh protein berapa, itu ada di kondisi tergantung berat badan dan usia. Biasanya kondisi hamil itu membutuhkan kalori yang lebih banyak. Jadi ini adalah penyesuaian sel tubuh kita butuh berapa sih vitamin C, butuh berapa sih vitamin A. Sehari-hari yang kita makan sudah cukup atau belum? Kalau misalkan belum, berarti tubuh akan defisiensi vitamin. Nah, ini yang akan menjadikan sel tubuh kita ini ciut tadi, densitasnya berkurang. Nah, yang udah dijelasin tadi itu adalah sumber utama racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi baik dari segi eksternal atau dari segi internal yang kita minum atau yang kita makan. Jadi kalau yang dari luar itu contohnya terpapar bahan kimia atau polusi atau penyakit itu sumber dari eksternal. Kalau dari internal, makan makanan yang kita makan, junk food, obat-obatan itu dari yang internal. Jadi kita bagi dua, ada eksternal nih, contohnya kalau kita berangkat kerja, walaupun naik mobil, pasti kita akan juga tetap terpapar paparan debu atau radikal bebas. Asap rokok, seandainya kita memang bukan perokok aktif, tapi kita menghirup asap dari si perokok aktif. Nah, berarti kita perokok pasif. Ini juga memicu menurunnya sistem sel di dalam tubuh. Kemudian nih ada dari internal, kurang olahraga, air minum yang tercemar. Jadi sekarang banyak ya air minum yang tercemar, mungkin dari galonnya atau dari sumbernya yang harusnya jernih jadi butek gitu. Terus makan makanan yang kurang sehat atau bahkan genetik yang mungkin ada faktor turunan penyakit tertentu yang menyebabkan mungkin jadi sistem imunnya nggak sekuat tubuh normal karena ada turunan. Kemudian faktor usia itu juga paling dominasi karena semakin bertambahnya usia, beberapa fungsi organ di dalam tubuh itu akan mengalami penurunan. Itu udah kodratnya. Jadi harusnya kerja 100% nih, contohnya jantung, ginjal pada usia 50 tahun ke atas mungkin fungsinya akan berkurang, nggak 100% lagi. Bahkan mungkin yang kurang dari 20% tapi masih bisa bekerja. Nah, itu udah harus direkomendasikan mungkin cuci darah, hemodialisa, atau mungkin pasang ring pembuluh darah tuh kalau permasalahannya jantung. Jadi memang secara alamiah ini menyebabkan penurunan fungsi organ. Biasanya dari penyebabnya internal, tapi jangka panjang. Jadi yang kita minum, yang kita makan sekarang akan berdampak pada tubuh kita 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi investasilah tubuh kita mulai dari sekarang. Jangan tunggu tua dulu, jangan tunggu sakit dulu, atau jangan tunggu ada uang dulu lah ibaratnya. Nah, investasi nanti akan dijelasin apa yang harus dilakukan. Nah, ini adalah akibat kalau tubuh kita misalkan aktivitas fisiknya banyak nih, disuruh lembur nih sama bos, stres nih, banyak masalah, capean, ketularan penyakit, terus ditambah nafsu makan kita lagi berkurang, atau kita makan makanan yang tercemar racun, misalkan makan makanan yang basi atau terinfeksi bakteri atau zat kimia yang menyebabkan sel tubuh itu kekurangan oksigen. Jadi sel itu kan butuh oksigen. Kalau misalkan kekurangan oksigen, dia namanya hipoksia atau kekurangan asupan oksigen. Jadi dia nggak bisa mentransfer oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Nah, kalau sampai otak kekurangan oksigen, ini menyebabkan stroke jangka panjangnya. Dan ada juga yang memang dia nggak ada masalah pada asupan makanannya, tapi secara internal antibodi dia tidak cukup dalam melawan penyakit, jadi kalah. Jadi yang melawan tubuh dari beberapa penyakit itu kan ada namanya sel antibodi, misalkan sel darah putih. Dia kalau jumlahnya enggak
cukup buat melawan penyakit, nah otomatis kita pasti terpapar atau tertular penyakit. Nah, jadi inilah alasan kenapa butuh CBA program, teman-teman. Jadi, cleansing, balancing, activating. Ini activatingnya. Activating membersihkan tubuh kita dari racun, kemudian melakukan penyeimbangan tubuh kita. Misalkan udah dibersihkan nih racun-racun, toksin, udah dikeluarkan melalui urin, melalui BAB, BAK. Kemudian diseimbangkan mana tubuhnya yang kena paparan radikal bebas berlebihan, mana bagian sel tubuh yang butuh antioksidan cukup. Kemudian aktivasi, mengaktifkan kembali fungsi sel pada kodratnya atau pada fungsinya. Dengan apa? Dengan beberapa produk supportnya. Nah, cleansing, membersihkan toksin yang masuk ke dalam tubuh yang terakumulasi dari makan makanan yang dimakan selama bertahun-tahun. Jadi itulah kenapa kita nggak harus diwajibkan, mungkin kita makan junk food nih sekarang, nggak apa-apa, nggak sakit, aman. Tapi belum tentu itu kalau kita rutin akumulasi setiap hari bertahun-tahun, nah itu akan menjadikan permasalahan jangka panjangnya. Apalagi mungkin kita nggak olahraga, BAB kita nggak lancar, jadi si toksin itu numpuk nih di dalam tubuh kita, nggak langsung dikeluarkan. Kemudian proses balancing atau menyeimbangkan, jadi memberikan keseimbangan di dalam sel-sel tubuh yang rusak dengan meredam radikal bebas yang membuat tubuh dalam keadaan tidak seimbang menjadi seimbang kembali. Yang tadi contohnya busa tadi kan harusnya ketebalannya misalkan 2 cm. Kalau tubuh dalam keadaan nggak seimbang, mungkin akan lebih tipis 1 cm. Nah, ini dibalancing atau diseimbangin lagi sesuai dengan ukuran sebagaimana mestinya. Biasanya untuk program balancing sendiri itu adalah program dengan produk dengan antioksidan tinggi, nanti ada produknya. Jadi jika kebutuhan antioksidan tubuh terpenuhi, si antioksidan itulah yang akan meredam radikal bebas. Yang radikal bebas tadi yang disebabkan tadi paparan polusi, makanan, dan lain-lain. Nah, kemudian tahap yang terakhir tuh activating, mengaktifkan sel tubuh untuk optimal penyerapan nutrisi di dalam tubuh yang lebih baik. Jadi setelah kita keluarin racun, setelah kita balancing antioksidan, kita supply dengan asupan vitamin dan mineral atau makro atau mikronutrisi. Sehingga goalsnya itu tubuh akan kembali sehat dan fit kembali jangka panjang. Jadi ini adalah bagian yang memberikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh, untuk kita aktif kembali atau activating. Nah, biasanya kalau tubuh kekurangan nutrisi atau mungkin tubuh butuh CBA, dia akan menimbulkan atau mengalami gejala-gejala seperti penurunan sistem imun atau kekurangan oksigen tadi hipoksia yang menyebabkan tubuh drop atau sakit. Jadi awalnya nih kebutuhan nutrisi kita kurang, kita aktivitasnya banyak, selnya jadi kelelahan dan kemudian ada gejala-gejala kadang panas, radang, atau kemerahan, atau amandelnya bengkak, atau mungkin tiroidnya membesar, itu adalah respon tubuh ketika mengalami penurunan fungsi sel. Nah, terus gimana Mbak kalau kita nggak melakukan CBA atau kalau kita santai aja sama keadaan sekarang yang kita lakukan? Nah, pasti akan menimbulkan gejala-gejala, ibaratnya nih dari kolesterol tinggi. Kolesterol itu kan merupakan penumpukan plak atau lemak. Nah, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi, kalau jangka panjangnya bisa mempengaruhi fungsi jantung dan parahnya lagi keadaan komplikasi. Nah, ini contohnya. Jadi jatuhnya kayak selang pada saat nyiram tanaman, ini adalah pembuluh darah kita. Kalau misalkan di sini kolesterol plaknya banyak, otomatis aliran darahnya itu akan susah. Jadi kalau selang itu kalau ada lumut di dalam selangnya, pasti aliran airnya jadi kecil. Sama, itu adalah aliran darah kita. Nah, jantung yang memompakan aliran darah akan bekerja lebih tinggi. Ini yang menyebabkan tekanan darah kita tinggi karena adanya penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Jadi pompa jantungnya ini akan lebih bekerja lebih banyak. Nah, ini yang normal harusnya. Nah, ini yang ada kolesterol tingginya atau kadar plaknya itu banyak.
Nah, ini enggak hanya dari makanan yang kita makan 1-2 hari, tapi ini adalah penumpukan makanan yang kita makan selama bertahun-tahun. Jadi biasanya memang terdeteksinya usia lanjut, mungkin di atas 40 atau 50 tahun. Tapi enggak banyak, enggak sedikit sekarang usia 30-an juga udah mengalami gejala kolesterol maupun gejala diabetes atau gejala komplikasi. Itu biasanya udah usia muda, sekarang udah banyak. Nah, bahayanya apa? Bahayanya yang paling parah itu ada penyakit jantung atau gangguan jantung, stroke, dan komplikasi. Jadi kalau jantung koroner itu, misalkan kita terkena serangan jantung, itu kan aliran darah berhenti tiba-tiba. Nggak bisa lagi memompakan nih jantung ke pembuluh darah. Akibatnya udara oksigen tuh nggak ada ke dalam tubuh. Jadi mati. Nah, mati ini menyebabkan keadaan stroke. Stroke ini bisa keadaan stroke ringan, biasanya sebagian anggota tubuh aja, atau stroke berat, seluruh tubuh nggak bisa digerakin. Nah, ini paling parah kalau udah terjadi stroke berat. Biasanya makan makanan juga susah, harus melalui selang infus. Kemudian kalau ini dibiarkan jangka panjang lagi, bisa menyebabkan komplikasi. Biasanya komplikasi itu awalnya dari gangguan jantung, teman-teman. Ketika kita udah punya riwayat gangguan jantung, berarti kan aliran darah nggak terdistribusi dengan baik nih. Sehingga ginjal dan hati ini akan bekerja lebih keras lagi. Makanya biasanya kalau udah komplikasi ini adalah jantung, gula darah tinggi, dan fungsi ginjalnya terganggu. Jadi kalau udah 3 ini, udah nggak bisa ibaratnya tetap harus menjalani misalkan gejala hemodialisa, cuci darah, atau mungkin udah terjadi kondisi pasang ring. Pasang ring itu adalah dikasih semacam cincin di pembuluh darah kita agar aliran darahnya bisa lancar. Karena kalau nggak dipasang ring, aliran darah ini nggak akan bisa lancar, alias di sini tetap kesumbat oleh plak pembuluh darahnya. Jadi kalau udah komplikasi semua bisa kena. Mungkin kelihatan agak rabun, otak, dan sistem syaraf terganggu, dan beberapa kondisi lainnya. Jadi jangan sampai nunggu kondisi komplikasi dulu. Terus apa solusinya untuk kita dalam hal membantu CBA program atau cleansing, balancing, activating? Jadi beberapa produk SR12 bisa membantu mensupport teman-teman. Jadi proses CBA itu mulai dari cleansing. Biasanya kalau tubuh kita dalam keadaan sakit, 1-7 hari pertama kita harus cleansing tubuh kita, bersihin tubuh kita dari racun atau dari toksin. Kemudian selanjutnya proses balancing 1-7 hari kedua dengan asupan antioksidan yang tinggi. Kita kasih nih antioksidan yang tinggi. Biar apa? Biar paparan radikal bebas ini keredam sama si antioksidan. Kemudian yang ketiga baru kita tahap activating. Activating ini di 14-28 hari. Ibaratnya dalam 1 bulan kita udah selesai program CBA ini. Goals-nya adalah 1 bulan terakhir nanti tubuh kita udah fit, udah sehat. Nanti jangka panjangnya kita bisa defending. Defending itu mencegah atau menolak virus, kuman, penyakit, dan lain-lain. Jadi tubuh punya kekebalan sistem antibodinya yang lebih baik. Nah, cleansing itu apa Mbak produk rekomendasinya? Nah, kita punya 3 produk unggulan untuk cleansing. Di sini ada Salima Slim dan PCO. Biasanya kombinasi ini sebagai paket pelakor alias membantu melancarkan saluran cerna. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu langsung di metabolisme tubuh dikeluarin, nggak tertimbun. Jadi semakin lama dikeluarin lewat BAB atau BAK, dia akan semakin lama nih berpotensi menimbulkan beberapa penyakit. Jadi ketimbun di dalam tubuh nih, jadi nggak ke metabolisme. Kemudian ditambah lemonku. Nah, lemonku juga sifatnya diuretik atau mengeluarkan cairan sisa metabolisme dan dikeluarkan melalui BAK. Jadi ini responnya yang diharapkan adalah BAB dan BAK. Jadi racun, toksin, atau sisa metabolisme tubuh yang berpotensi menyebabkan penyakit itu dikeluarkan melalui BAB dan BAK. Nah, di sini adalah contoh kebutuhan vitamin C harian. Kurang lebih di 90 mg per hari. Terus berapa Mbak vitamin C yang kita minum? Kalau kita minum si lemonku, dia sekitar 264 mg per takaran sajinya. Jadi sudah mencukupi kebutuhan vitamin harian.
Nah, yang tahap kedua ada di proses balancing atau menyeimbangkan di 7 hari kedua. Kita rekomendasiin produk Maxi Propolis dan Habatus Sauda. Paling tinggi antioksidannya. Jadi kalau teman-teman bingung pilih mana Maxi Propolis, Habatus Sauda, VCO, itu kata Mbak Citra sama-sama antioksidan. Jadi gradingnya itu yang pertama Maxi Propolis teman-teman, kedua Habatus Sauda, dan yang ketiga VCO, itu opsional. Biasanya kalau lagi drop banget, itu kita rekomendasiin Maxi Propolis. Tapi kalau dalam keadaan santai, misalkan nggak menjaga atau meningkatkan kesehatan tubuh aja, kita boleh minum Habatus Sauda. Untuk minum keduanya ini lebih bagus. Nah, yang terakhir activating. Activating ini merupakan produk pilihan Gomilku SR12, Siu sama madu. Kenapa? Karena activating ini diharapkan nutrisinya maksimal yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk Siu kolagen yang utama ada kandungan SOP-nya. Salmon ovary peptide, di mana sel telur ikan salmon ini paling banyak menghasilkan kolagen. Jadi membantu kolagen itu kan bagus untuk regenerasi sel di dalam tubuh. Jadi sel itu beregenerasi dengan kondisi yang lebih baik dan juga bagus untuk kesehatan kulit, tulang, dan juga sendi. Nih, kita bahas satu-satu. Fish kolagen, SOP, sama glutathione. Jadi dia ada glutathionnya juga. Nah, di sini SOP, salmon ovary peptide, di sini paling banyak menghasilkan kolagen, di mana kolagen ini kalau di breakdown itu ada kandungan asam amino, pembentuk serat. Nah, ini adalah contoh sel tubuh kita after dikasih SOP, salmon ovary peptide. Di sini yang awalnya, ini sih contoh di kondisi kulit ya, yang awalnya mungkin ada fleknya besar-besar, di sini akan berkurang. Jadi untuk meregenerasi atau mengaktifkan sel di dalam tubuh. Kemudian ada glutathionnya, vitamin C, serta vitamin E-nya juga. Nah, yang kedua itu ada Gomilku. Di sini yang kedua adalah Gomilku fungsinya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi mikro dan makro, membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan recovery tubuh pasca sakit atau pasca drop. Nah, jadi ini contoh komposisi Gomilku Gold. Ada 6, bisa original, bisa gold, ada susu kambing etawa, daun kelor, tulang salmon, ikan gabus, jahe, dan bawang putih. Jadi buat teman-teman yang bingung kenapa karena di sini nih nutrisi vitamin dan mineralnya lebih tinggi, terutama pada usia lanjut. Vitamin B12 untuk syarafnya sekitar 85% AKG. Dia 0% sukrosa dan 0% kolesterol. Jadi kalsiumnya lebih tinggi. Tapi kalau kita mau yang biasa, yang original boleh. Di sini vitamin E tertulis 100% AKG. Jadi ini bagus untuk recovery proses tubuh kita. Ada beberapa vitamin A, vitamin D, dan lain-lain. Ini adalah sumber nutrisi kita. Jadi kalau misalkan produk yang ketiga, kenapa madu? Madu itu sebagai sumber glukosa, teman-teman. Jadi ada vitamin, mineral, dan madu badui kita pakainya 100% madu asli atau madu super. Jadi kalau misalkan ada keluhan madunya meledak, madunya bergas, nah itu artinya madu kita memang dengan kualitas premium. Ada enzim-enzim yang baik untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi kalau madu itu kan tinggi glukosa ya sebagai sumber kalori tubuh untuk keadaan sedang drop. Jadi kurang lebih untuk produk CBA itu ada cleansing, balancing, activating. Jadi ada si lemon, VCO, sama salimah. Ini untuk proses cleansingnya. Untuk cara minum nanti disesuaikan aja. Bisa ini kan cara rekomendasi konsumsi, tapi kalau misal nanti punya mah, nanti punya keluhan lain-lain, bisa diminum dari dosis rendah. Ini cleansing versi 7 hari pertama. Nggak mesti tiga-tiganya boleh, tergantung budgeting. Yang penting ini adalah 3 produk rekomendasi proses membersihkan toksin atau racun di dalam tubuh. Kemudian yang kedua balancing, ada Habatus Sauda sama Maxi Propolis. Jadi di sini boleh minum keduanya lebih bagus, tapi kalau mau salah satu aja nggak apa-apa, tergantung budgeting. Kemudian ada activating, di sini ada mengaktifkan atau memberikan nutrisi seimbang. Dengan apa? Dengan si siu kolagen,
madu sama susu Gomilko. Nah, biasanya kita nyeduh susu kalau nggak pakai sari kurma, pakai madu. Ini untuk rasa yang lebih nikmat. Nah, siu ini bisa diminum sendiri atau dicampur sama lemon. Nah, jadi ini merupakan proses CBA dalam 1 bulan pertama. Terus Mbak, apakah di 7 hari yang 7 hari pertama aja? Jadi nanti ketika balancing, ketika activating, yang ini nggak usah diminum. Ini opsional kalau teman-teman, tapi saran aku juga kalau misalkan masih ada tetap diminum. Nah, siu sama lemon ini nih kalau diseduh itu rasanya enak. Jadi buat yang nggak suka siu karena kemanisan, bisa dicampur lemon. Ini rasanya jadi asam manis seger. Itu sehat banget buat tubuh dan pencernaan. Nah, selain itu beberapa tips untuk gaya hidup sehat biar goals masa depannya baik, terutama untuk makanan yang kita makan. Jadi kalau misalkan gizinya udah terpenuhi, mungkin dari segi makanannya cara kita masak. Misalkan biasanya kita masak dengan cara menggoreng nih. Nah, sekarang kita ubah jadi direbus, dikukus atau kurang-kurangin minyak lemak jenuhnya. Kemudian yang tadinya jarang olahraga, nah ini juga bagus dalam membakar kalori atau lemak. Jadi lakukan aktivitas fisik minimal sekitar 30 menit. Jadi itu bisa di pagi hari, malam hari, atau kalau ibu-ibu rumah tangga nyetrika, nyuci piring, nyuci baju, dan lain-lain itu udah termasuk aktivitas fisik. Jadi setiap hari itu harus lakukan aktivitas fisik. Kalau misalkan nggak sempat di hariannya, kita bisa lakukan secara weekly. Kan sekarang ada nih olahraga, misalkan ibu-ibu ada olahraga pound fit. Nah, weekly tapi intensitas jamnya lebih banyak. Harus misalkan 2 jam atau 1,5 sampai 2 jam di setiap minggunya. Kalau tadi kan setiap hari tapi 30 menit. Kalau nggak sempat, nah kita bisa rutin setiap minggu nih, setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu aja. Kemudian nih yang harus hindari rokok dan alkohol. Jadi mungkin kalau langsung ngehindarin bapak-bapak susah nih. Nah, kurangin dulu aja ibaratnya porsi rokoknya. Kalau nggak mau juga berarti ibunya yang harus peka ngasih maksi propolis atau hebat tuh sauda. Biar apa? Rokok ini kan radikal bebasnya tinggi banget. Biar ada peredam radikal bebasnya. Jadi kalau misalkan kita ngasih teh pagi-pagi itu boleh kita tetesin maksi propolis kalau misalkan suaminya memang perokok aktif. Kemudian menjaga berat badan. Jadi yang cenderung punya indikasi obesitas, nah ini harus tetap jaga karena semakin kita berat badannya naik, olahraga pasti akan males. Bawa badan sendiri pun akan lebih berat. Nah, ini harus kita aware. Kita harus lakukan diet kalau udah masuk ke obesitas. Dan yang terakhir adalah konsumsi herbal SR12 untuk support gaya hidup sehatnya. Nah, jadi goalsnya kita itu nanti masa tua, masa muda kita akan sehat dan hidup bahagia. Jadi generasi keluarga sehat ala SR12. Jadi teman-teman, quote-nya adalah Anda terlahir sebagai bagian dari keluarga. Adanya keluarga karena adanya kehadiran Bapak Ibu, kehadiran Anda. Jadi mulai sekarang itu sayangi tubuh Anda karena keluarga tersayang. Jadi bukan buat orang-orang karena kita tahu kita disayang sama keluarga gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seputar CBA, boleh nih hari ini kita bahas. Sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, benar, materinya tuh daging semua. Itu tuh untuk pengetahuan kita nih, bukan hanya sebagai mitra tapi sebagai yang mengkonsumsi juga, agar apa, Bapak Ibu, agar tubuh kita tuh jadi lebih sehat, agar masa depan juga menjadikan tubuh kita tuh jadi lebih kuat, terus lebih bisa menyehatkan keluarga dengan produk-produk dari SF12. Terima kasih Mbak Citra. Oke, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab nih kepada Bapak Ibu. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu untuk bertanya. Oke, ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada On mic, boleh pertanyaannya di
Tulis di kolom chatnya. Oke. Wah, ada nih Mbak Citra pertanyaannya. Kak, mau izin tanya, kalau kondisi hati tertutup lemak, dari dokter disuruh diet minyak, kalau direkomendasikan VCO bagaimana ya? Benar, kalau fatty liver ya, hati tertutup lemak. Gantung nih, biasanya kita lakuin USG dulu. Udah tertutup setutup mana sih hati kita oleh lemak gitu. Nggak apa-apa hati tertutup lemak, tapi jangan tertutup yang lain ya, Yusti ya. Wah, jangan tertutup oleh orang lain ya. Kalau misalkan VCO, dia merupakan asam lemak rantai sedang. Jadi masih diperbolehkan dikonsumsi bagi penderita fatty liver. Karena apa? Semakin tinggi ikatan karbonnya, rantai karbonnya nih huruf C-nya itu semakin susah di metabolisme tubuhnya. Jadi kalau misalkan dari sekarang ibu-ibu yang suka masak pakai minyak goreng yang belum hitam, belum udahan, itu segera tobat. Itu cuman masak 2 sampai 3 kali atau 2 kali lah maksimal, jangan tunggu 6 kali 7 kali kalau belum hitam udah nggak diberhentiin. Itu merupakan rantai karbon lemak jenuh rantai panjang, itu yang susah di metabolisme, itu yang akan bisa menimbulkan penyakit atau plak jangka panjang gitu. Jadi untuk konsumsi VCO di kondisi fatty liver masih aman gitu. Baiknya nanti mulai dari dosis rendah aja Mbak. Nih, ada lagi Mbak Citra yang tanya. Boleh ada yang raise hand nih Mbak Yusti. Oke, kita yang raise hand dulu ya. Kepada Kaya Sinta, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau nanya, itu kan yang tadi disebutkan yang untuk 1 sampai 7 hari pertama itu kan paket pelakor sama apa tadi? Lemon. Lemon ya. Itu harus semuanya kah atau cukup pelakor saja atau lemon saja? Apa bisa? Sebenarnya kita udah punya nih rekomendasinya Bu Mbak Yusti, tapi nanti balik lagi ke budgeting and user, nanti tinggal dipilih aja. Tapi kalau mau ditanya harus semua kah? Iya, kalau misalkan mau maksimal harus semua gitu. Tapi nanti saya mungkin punya budgetnya sekian, nanti bisa dipilihin atau mungkin sisa limah dan lemonnya dulu, VCO-nya nanti atau gimana? Terus gini, ini ada beberapa mitra yang mengeluhkan ketika Ada dia yang ingin sudah bertanya lagi yang mau raise hand? Masih Mbak sebentar. Yasinta. Oh, masih Mbak Yasinta ya. Ini kan ada beberapa keluhan mitra setelah minum paket pelakor itu ketika dia stop dengan ganti hanya lemonku, lanjut dengan lemonku aja. Terus waktu minum paket pelakor lagi itu malah Kurang nggak bisa mantul. BAB. Itu kenapa ya? Tapi nggak bisa BAB-nya selama berapa lama nih Mbak? Iya, kan habis stop ya. Habis itu kan ketika dia sudah mulai merasa BB-nya turun, dia stop, hanya lanjut dengan lemonku. Nah, terus setelah itu dia merasa ketika lemonku udah stop atau dia merasa BB-nya naik lagi, dia coba lagi paket pelakor. Iya. Nah, itu dia jadi susah BAB. Paling susah BAB-nya di awal-awal aja. Jadi ini lebih ke metabolisme tubuh. Misalkan saya sama Mbak Yusti karena berat badannya beda, mungkin ukuran perutnya beda, mungkin luas permukaan ususnya nih, ketebalan ususnya sama panjang ususnya itu beda. Jadi menyebabkan saya sama Yusti waktu mulesnya setelah makan beda-beda. Saya butuh waktu 2 hari buat BAB tanpa salimah misalkan. Nah, kalau Mbak Yusti cuman butuh 1 hari, dia rutin BAB-nya karena mungkin panjang ususnya lebih pendek atau ketebalannya lebih tipis. Jadi waktu penuhnya buat kontraksi mules itu lebih sering di Mbak Yusti. Jadi itu balik lagi ke metabolisme tubuh. Jadi mungkin pelakornya boleh dilanjut. Susah BAB-nya hanya di awal-awal aja Mbak, karena memang salimah itu fungsinya melancarkan BAB, tapi mungkin pada saat baru minum kembali si perutnya belum penuh maksimal buat mengkontraksi itu gitu. Jadi boleh ditambah dosis kapsulnya. Misalkan dari yang 2 kapsul sekali minum jadi 3 kapsul. Jadi kita kenali metabolisme tubuh kita juga. Jadi bukan karena memang habis pengurangan BB nggak mau lanjut pelakornya, hanya lemon aja buat menjaga, ternyata makan kita nggak terkontrol nih. Oh, saya takut BB naik lagi, jadi nggak ada salahnya kita
pelakonnya dilanjut lagi gitu. Jadi Oh, nggak baik. hanya 7 hari pertama, itu bisa dilakukan jangka panjangnya. Oh, baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, lanjut ya Mbak ya. Ya, Siap. pada Kakak Ahmad nih, dipersilahkan. Kak Ahmad? Oke, oke. Ya, Mbak Iya, Tia halo, halo dulu. Kak. oke Oh, Mbak halo, Tia halo. halo. Oh, sudah. Halo. Oke. Oh ya, ini Kak, saya kan ada customer umurnya itu 60 tahunan. Ada 2 orang tuh cowok-cowok. Konsumsi susu Gomilk Gold itu tuh ada yang reaksinya dia kencing terus, ada yang reaksinya BAB terus. Itu kenapa dan gimana solusinya? Benar, Mbak siapa ya? Mbak Ahmad ya? Ya, Nah, jadi buat yang masih sering mengalami keluhan habis closing susu Gomilku kenapa jadi diare. Jadi kan karena si susu kambing kalau kita lihat di tabel perbedaan susu kambing versus susu sapi. Susu kambing itu punya ukuran molekul yang lebih kecil daripada susu sapi sehingga dia mudah sekali dicerna tubuh. Pada sensitif saluran cerna dia menjadikan BAB-nya menjadi lebih sering atau kayak teksturnya mencret tapi belum sampai diare. Karena dikatakan diare jika iya. frekuensi BAB itu udah 4 sampai 5 kali sehari atau lebih. Kalau mungkin mindset orang mencret aja tapi masih 1 kali sehari itu memang masih normal, masih merupakan adaptasi biasanya di awal-awal konsumsi susu nih 3 sampai maksimal 7 hari pertama. Maka itu awal-awal kita tetap rekomendasiin minum dari dosis rendah Iya. 1 kali sehari. Nanti kalau misalkan udah adaptasi baru kita bisa minum 2 kali sehari. Jadi ini merupakan efek normal, BAB dan BAK-nya lebih lancar, tapi nggak sampai diare. Kalau misalkan ini udah mengganggu atau mungkin sampai diare 6 kali sehari, 7 kali sehari, nah maka susunya dihentikan aja Mbak. Dihentikan nanti Iya. 1 sampai 2 hari ke depan. Hari ketiga bisa minum lagi tapi dosisnya rendah. Misalkan nyeduhnya 2 sendok aja dulu sama airnya agak banyakan atau bikin versi lebih encer gitu. Diminum 1 kali sehari. Nanti kita lihat, oh udah aman nih, berarti udah kenalan, udah adaptasi sama kandungan si susu. Jadi pelan-pelan gitu dikasihnya. Karena kan udah 60 tahun ya tadi, semakin bertambahnya usia, fungsi organ di dalam tubuh nih terutama saluran cerna itu sensitif banget, menurun lah gitu fungsinya. Jadi banyak keluhan-keluhan yang dialami. Ya, lanjut ya. Oh ya, baik. Makasih Mbak. Sama-sama. Nah, oke, yuk Mbak Tia, dipersilahkan. Di mana Mbak Tia? Mbak, Aman? ada suaranya? Ada, barusan ada. Tadi belum ada. Oh ya, ya mau tanya itu kan untuk yang cleansing itu kan kita konsumsi lagi pas sakit kan? Bisa, nggak sakit juga bisa. Ibarat dia hanya membersihkan tubuh kita dari racun yang ada. Jadi kalau nggak mesti tunggu sakit, jadi tadi CBA program bisa di 1 bulan pertama, tapi nggak mesti tubuh kita sakit. Gitu. Kalau sakit itu udah pasti harus cleansing. Oh, jadi pas sakit harus cleansing. Ini ya, ini saya baru tahu kan ya, kalau sakit itu harus cleansing. Tapi kalau misalkan kita sakit nih, tapi produknya kita pengen minumnya selain yang cleansing tadi, itu boleh apa enggak ya? Misalnya apa Mbak pengen minumnya? Misalkan pengen minumnya susu gitu kan, siu, Oh, sahabat tuh boleh, itu kan masuk di CBA program. Jadi mungkin maksudnya Mbak Tia mau skip di proses cleansing, langsung aja hebat tuh sauda ke balancing boleh. Ini kan hanya rekomendasi tubuh dalam keadaan fit secara total, secara maksimal, bersih gitu. Tapi kalau nanti dia nggak suka susu, itu opsinya kemana? Atau dia budgetnya nggak cukup buat beli semua produk di CBA itu tergantung opsinya. Yang penting ini adalah rekomendasi kita. Kalau misalkan sakitnya
udah mau sembuh, butuh energi aja, asupan aja. Nah, itu susunya aja diproses activating boleh. Oh iya Mbak. Terus yang kalau itu yang paket pelakor itu kan kalau orangnya maaf ya kurus gitu, apa boleh dikonsumsi? Boleh kan, ini berarti kurusnya tidak mengharapkan diet. Berarti di 7 hari setelah atau maksimal 14 hari minum ya udah stop aja, nggak usah diharapin dietnya. Atau nanti jangka panjangnya salimahnya dikurangin frekuensinya Oh gitu iya. kan, nggak setiap hari diminum. Jadi goalsnya itu bukan untuk kurus gitu ya kan Mbak Tia, tapi memang mau membersihkan saat-saat tertentu aja. Jadi nggak Oh usah iya. diminum atau dilanjut jangka panjang atau kurangin frekuensi minumnya nanti. Ya baik Mbak. Oke, lanjut ya. Mbak Rukman. Mbak Rukmana, yuk, dipersilahkan. Assalamualaikum Kak Citra. Waalaikumsalam. Mau nanya masalah ini. Apa? Ada yang pernah beli produknya SR12 ke saya. Dia orangnya lagi stroke berat kayaknya itu hari, terus nggak bisa jalan. Pas minum Gomilku dia bertanya, dia bilang waktu dia sudah jalan, dia bilang, apakah boleh diterusin minum Gomilkunya atau dihentikan dulu Mbak? Itu yang Maksud dia lagi keadaan stroke berat berarti ya Mbak, tidak bisa jalan. Setelah minum Gomilku ada perubahan, berarti membaik. dia Nah, udah jalan. udah jalan, alhamdulillah ya. Itu Gomilku biasa apa Gomilku Gold Pak? Yang Gomilku biasa, Yang Gomilku biasa. ori. Boleh nggak diterusin? Boleh banget Mbak. Jadi kebutuhan nutrisi itu kan biasanya misalkan susu unggulnya di vitamin atau kalsium. Nah, sehari-hari itu tadi tubuh kita butuh kalsium sekitar berapa? Misalkan maksimal di 1000 mg. Nah, ketika kita nggak dapat itu dari makanan yang kita makan, itu bisa supportnya dari si susu melengkapi kebutuhan nutrisi. Jadi makanya anak-anak udah di mindset 4 sehat disempurnakan dengan susu. Nah, kita kan nggak tahu nih makanan yang sehari-hari kita makan cukup atau nggak nutrisinya. Nah, ini kita tambah dengan susu. Toh kalau tubuh kelebihan vitamin mineral pun dia akan dikeluarkan lagi. Jadi nggak ada salahnya kita cukupin kebutuhannya dengan melanjutkan konsumsi si susunya. Kemudian ada lagi Mbak Citra yang ini tetangga yang kena jantung pas minum Gomilku 3 dos terus dia nanya ke saya baik katanya untuk jantung, apakah boleh meneruskannya untuk meminum karena sudah dilepas katanya. Boleh juga. Kalau jantung kemungkinan kalau udah keluar yang gold, karena dulu belum ada yang gold, kita rekomendasiin yang gold karena beneran 0% kolesterol, karena dia kebutuhan biasanya kadar lemaknya sedikit lebih sedikit di Gomilku Gold. Jadi kalau misalkan boleh nggak diterusin, boleh. Tapi biasanya pasien jantung tuh ada obat rutin dokternya nih, misalkan isosorbit dinitrat. Nah, itu sebaiknya dijeda minumnya sama susu sekitar 2 jam. Karena beberapa obat sama susu nggak boleh digabung. Jadi kan dia pasti ada obat rutin nih kalau udah jantung. Nah, itu disesuaikan aja jam minumnya. Susunya tetap dilanjut, tapi dijeda 2 jam sama obat dokternya. Iya, makasih Mbak Citra. Sama-sama, Mbak Rumana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Kepada Mbak Suharti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa on cam. Ini yang mau ditanyakan adalah terkait dengan Jati Belanda yang ada di Salim Muslim.
info yang ada sih Salimah Slim ini kan untuk mereka yang diet di SR12 ini bisa dikonsumsi terus-menerus sampai mendapatkan BB ideal. Sedangkan ada salah satu komposisinya kan ada jati Belanda ya Mbak ya. Nah, informasi yang ada yang salah satu yang pernah saya lihat di YouTube-nya Dr. Richard itu mengatakan bahwa jati Belanda ini sebenarnya nggak boleh dikonsumsi lebih dari 7 hari karena akan mengakibatkan kelumpuhan usus. Dan memang beberapa orang yang mengkonsumsi rutin itu BAB-nya akan cair dan sebagainya lah seperti itu. Dan itu dalam waktu jangka panjang modelnya seperti itu. Jadi banyak yang membenarkan dari komentar-komentar yang ada. Nah, jadi di SR12 ini sepertinya mekanismenya seperti apa untuk di Salimah Slim. Kan ada jati Belandanya. Seperti itu. Terima kasih. Yang pertama, setiap orang, setiap dokter bisa berpendapat. Boleh, sah. Semua orang punya pendapatnya masing-masing, boleh. Tergantung kita memang mau ikuti atau enggak. Jadi di sini konteksnya adalah selama itu produk udah berizin BPOM, kita kan punya produk, terus ada izin BPOM-nya, terus di sini ada cara konsumsinya. Berarti pada saat registrasi, BPOM sudah mengizinkan untuk ini diminum, baik secara rutin dan jangka panjang. Nomor satu itu. Kalau mindset kita sudah percaya sama lembaga jangka panjang kita, BPOM, lembaga dari negara kita sendiri, nah kita sebenarnya keraguan itu nggak apa-apa, nggak ada harusnya. Tapi ketika ada dokter ngomong, vlog segala macam, jadi timbul nih keraguan apakah Salimah bisa dikonsumsi jangka panjang. Nah, misalkan kebutuhan kita lagi sekarang BB-nya udah ideal, terus kita masih mau konsumsi Salimah, boleh nggak Mbak? Boleh, tapi mungkin dikurangin aja nih dosisnya, dosis frekuensi kapsulnya. Jadi menurut aku Salimah masih aman dikonsumsi jangka panjang karena dia udah hadir membersamai SR12, udah 8 tahun. Alhamdulillah aman gitu Mbak. Mungkin beberapa ada yang sensitif atau mungkin jadi kejang usus dan segala macam, itu ada faktor lainnya yang memicu mungkin, atau mungkin dia minum jati Belanda yang dosisnya semana. Kalau Salimah ini kan sekitar 1 kapsul setengah jati Belanda, setengah rimpang bangle. Jadi enggak terlalu besar, full di 500 mg jati Belandanya gitu. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Suharti. Oke, lanjut ya. Mbak Yarti, dipersilakan. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam. Mbak, kemarin itu kan aku punya customer minum susu Gold ya. Nah, dia tuh keluhannya kan pokoknya tulang sendi gitu. Terus waktu awal minum itu dia malah makin sakit gitu. Nah, itu bentuk reaksi apa gitu? Karena kan ketika dia nanya, akunya bingung mau ngejelasin itu bentuk reaksi apa gitu. Berapa kali minum, berapa hari minum Mbak Goldnya merasakan sakit? Kemarin itu belum ada 1 kotak dia minum, terus dia bilang katanya Mbak itu suami saya malah badannya makin sakit semua gitu kan. 1 Terus kotak saya kecil bilang, ya? dia belinya 1 kotak besar. Oh besar. Nah, tapi belum habis 1 kotak, mungkin sekitar 1 minggu. Baru 1 minggu itu saya sarankan 2 kali. Jadi yang pertama di sini adalah apapun yang baru masuk ke tubuh kita punya reaksi masing-masing. Mau susu, VCO, hebatus sauda, tubuh punya masa adaptasinya. Maka dari itu kita tetap rekomendasikan 7 hari pertama itu minum dari dosis rendah. 1 kali sehari untuk tubuh kenalan nih sama si susu juga, mau susu kayak mau apapun. Nah, yang wajib diedukasi itu. Kedua, apapun yang baru masuk ke tubuh kita berpotensi mengalami alergi, bisa gatal, mual, sesak nafas, atau rasa dan seperti terbakar itu mungkin saja terjadi. Nah, efek awal itu minum susu biasanya mual, muntah, pusing, nyeri badan, ngilu badan di bagian tertentu bisa aja terjadi. Kurang lebih ketika dia memang punya riwayat asam urat. Asam urat itu kan biasanya ada penumpukan zat purin tuh, kayak mengkristal atau mungkin ada kaki bengkak. Nah, itu adalah reaksi pertamanya. Tapi reaksi yang gimana? Reaksi yang positif kalau memang dia hanya diadaptasi awal. Kalau misalkan masih 7-10 hari masih sakit, nah berarti cek juga nih asam uratnya terakhir. Misalkan normalnya laki-laki di 7, wanita di 6. Ketika memang dia punya riwayat asam urat, biasanya dengan atau tanpa minum susu, itu akan
menimbulkan sakit. Jadi bukan karena si susunya. Mungkin dia punya asam urat tapi dia nggak minum obat-obatan allopurinol itu dari dokter. Jadi kalau punya riwayat penyakit degeneratif, asam urat, diabetes, hipertensi atau kolesterol, itu obat dari dokternya tetap kita rekomendasi dikonsumsi. Tapi herbalnya itu dijadikan terapi pendamping. Nah, nanti lama-kelamaan kalau kadarnya udah turun, baru frekuensi minum obatnya dikurangin. Jadi mungkin ya punya asam urat yang menyebabkan kaki ngilu. Tapi kalau misalkan dia udah 7 hari lebih, nggak apa-apa, dicoba aja dihentiin minum Gomilku Goldnya 1-2 hari ke depan. Nanti atau 3 hari. Masih sakit nggak kakinya kalau udah dihentiin minumnya? Biasanya dia akan masih tetap sakit karena mindset dia sakitnya muncul ketika berbarengan dengan minum susu karena tuh asam uratnya nggak minum obat gitu, jadi tetap sakit. Nah, nanti selang hari keempat Gomilku Goldnya diminum lagi tapi 1 kali sehari aja gitu untuk mastiin memang sakitnya dari susu atau memang yang lainnya. Kalau misalkan memang hari keempat, hari kelima dikasih 1 kali sehari masih sakit, ya berarti memang ada ketidakcocokan terhadap si susunya tersebut. Itu juga bingung. Ya, Mbak. Makasih Mbak Citra. Sama-sama Mbak Yarti. Oke, berapa pertanyaan lagi nih Mbak Citra? Aduh, sampai malam boleh Mbak? Waduh, sampai malam ini Bapak Ibu-Ibu siap sampai malam? Apa sampai besok? 3 lagi kali ya Mbak? Ya, 3 lagi ya Mbak Citra ya. Oke. Kepada Mbak Tri, dipersilahkan. Terima kasih Kak. Kak, mungkin yang lain dulu, ini di sini sedang azan. Oh iya, boleh. Oke, kepada Mbak Yani. Ya, dipersilakan Mbak Yani. Jadi si Bu itu telat lagi. Ini rasanya kok nggak enak begini? Oh, Halo Mbak Yani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin Kak, dari Yani Satrianingsih di Cirebon. Salam kenal Mbak Yani. Iya. Kak mau nanya ya Kak, kalau Gomilku itu bisa nggak dikonsumsi pada saat asam lambung naik gitu Kak? Oke. Soalnya pernah konsul ke dokter, katanya kalau pada saat asam lambung lagi naik nonjok gitu ya Kak ya, nggak boleh karena Minum susu. mengandung gas. Minum susu karena mengandung gas gitu. Siap. Yang asam lambung siapa Mbak? Mbak Yani? Suami. Jadi aku jawab ya. Ya. Jadi kondisi asam lambung kita itu setiap orang beda-beda. Ada yang kronis, ada yang akut. Kalau kronis itu mungkin pas kambuh tuh nggak terlalu sakit, tapi sering dikit-dikit kambuh, dikit-dikit kambuh. Kalau yang akut sekali kambuh dia bisa masuk UGD nih, sakit banget nggak tertahankan. Nah itu biasanya intensitasnya pada masing-masing penderita asam lambung beda-beda. Mungkin saya sama Mbak Yusti mungkin sama-sama punya asam lambung, tapi saya masih kuat nih ngopi tanpa makan. Terus Mbak Yusti nggak kuat, jadi beda-beda kesensitivitasannya. Nah, yang pertama kalau misalkan suaminya memang sakit banget ya, kalau kumat itu yang pasti harus kasih obat pereda asam lambungnya, penetralnya. Misalkan si aluminium hidroksida dan ALOH itu si Milanta, Porisile itu dulu biar nggak sakit. Tapi jangka panjangnya boleh nggak minum Gomilku? Boleh banget. Karena yang pertama perbedaan susu kambing sama susu sapi itu susu kambing lebih bersifat cenderung basah. Pada keadaan asam lambung tinggi dia akan jadi netral, jadi adem. Malah beberapa testimoni itu banyak banget positif testi penderita asam lambung itu membaik ketika minum Gomilku. Tapi bukan berarti ketika lagi kumat
Mbak minumin Gomilku langsung adem. Itu beda lagi, beda konsep karena dia bukan obatnya. Jadi ketika kumatnya lagi sakit banget, tetap obatnya diminum. Tapi jangka panjangnya minum susu 1-2 kali sehari dalam sebulan 2 bulan itu insya Allah mengurangi kambuhnya asam lambungnya karena lebih bersifat basa. Dan yang kedua, kandungan susunya di dalam Gomilku itu enggak 100% susu. Jadi mungkin yang dokter kira boleh enggak penderita asam lambung minum susu. Itu susu yang benar-benar pure 100%. Kalau di Gomilku sekitar 40%. Jadi aman ya, Mbak. Oh iya, makasih ya Kak infonya. Sama-sama, Mbak Yani. Ya, Mbak Citra ya. Siap. Mbak Ani, dipersilakan. Ya, Kak. Kak, kalau konsumsi siu kolagen, kalau kita makannya kayak jorok, kayak suka jajan seblak, atau dibarengin sama pil penggemuk, itu ngefek nggak ya? Minum susu kolagen, Glowmil. Siu kolagen. Siu kolagen untuk, tapi kita masih cheating, jajannya pengen jajan. Ya, nggak kekontrol jajannya itu ngaruh nggak ya Kak, kalau masih jajan seblak, atau kita dibarengin sama pil-pil buat penggemuk juga, Kak? Ini dia pengen langsing, ideal, atau pengen gemuk? Gemuk sama pengen putih gitu. Jadi gemuknya itu dari pil lain, putihnya dari siu kolagen. Tapi makannya, iya. Oke. Sebenarnya gini, ini ada sesuatu complicated ya Mbak ya. Dia pengen gemuk, dia pengen putih juga, tapi dia masih pengen jajan. Sama Mbak, saya juga masih sering pengen jajan sembarangan karena enak yang bikin penyakit gitu kan ya Mbak. Maksudnya kadang jajan kayak iman ya Mbak, naik turun gitu. Kadang kita pengen mindsetnya pengen sehat, tapi seminggu kemudian tergoda sama seblak gitu ya. Itu masih nggak apa-apa karena kodratnya manusia di makanan memang bisa tergoda. Tapi asalkan kita maintenance tadi sama CBA tadi. Kan kita tahu nih si junk food, si makanan tersebut ceritanya nggak sehat. Berarti kita butuh penetral untuk meredam radikal bebasnya. Berarti kita harus lakukan cleansing sama balancing yang agak maksimal. Kalau activating mungkin dengan pil penggemuk, makan banyak, itu kebutuhan nutrisinya karena dia pengen gemuk pasti dia makannya banyak, kebutuhan nutrisinya pasti tercukupi mikro makro mineral. Jadi mungkin di activatingnya itu bisa opsional, nggak mesti 3 produk, salah satu aja. Nah tapi di note juga pil penggemuknya itu BPOM nggak Mbak gitu, jangan sampai dia udah sehat badannya, udah minum produk herbal support, tapi pil penggemuk yang dia minum itu abal-abal gitu. Itu yang akan menjadikan sakit jangka panjang. Nanti jangan sampai sakitnya yang disalahin mungkin produk support SR12-nya. Jadi kita harus memastikan produk penggemuknya itu BPOM atau enggak. Jadi masih nggak apa-apa, asalkan di cleansing sama balancingnya itu dimaksimalkan. Baik. Terima kasih. Udah teh, ini dong. Teh gimana caranya? Hah? Terima kasih, Kak.
Assalamualaikum teman-teman, mohon maaf ada iklan sedikit. Mohon maaf ada iklan sedikit ya. Tadi sampai mana Mbak? Oh ya Mbak ini Mbak Yani ya? Mbak Heni, Mbak Heni, iya jadi terjawab ya, nggak apa-apa kita masih sering jajan asalkan balancing kita tetap terpenuhi gitu dengan rutin konsumsi antioksidan. Sama Mbak saya juga masih sering jajan sembarangan. lagi ya. Siap, satu lagi ya Mbak ya. Lagi nih Mbak, soalnya dari tadi Mbak Anis sudah raise hand tapi belum nih. Boleh, dua lagi boleh. Kan? Ibu sholat nih, terus sebelum sholat masa belum bawa sholat, dan ternyata hal itu tidak perlu Tanya apa Mbak? Tadi Mbak ini. ya, silakan. Terima kasih Kak. Halo. Gimana Mbak Anis? Oh, Kak Citra izin bertanya. Siap. Apa ada adik kan didiagnosa jantung, terus dianjurkan untuk pasang ring gitu Kak. Itu bisa susu gomilku bisa nggak? Mohon maaf Mbak, kalau diagnosa jantung terus mau pasang ring, biasanya dia disuruh nih USG jantung. Kalau misalkan pemekakan USG itu fungsi jantungnya udah kurang dari 40%, saran aku tetap nih rekomendasi pasang ring. Pasang ring tidak sebad atau seburuk yang didengar kok. Dia malah habis pasang ring, aliran darahnya malah membantu lebih lancar. Jadi kalau misalkan takutnya kalau kita kedepankan medis, kita hanya fokus di herbal, kondisi plaknya masih akan tetap numpuk. Nanti takutnya ada serangan jantung dan yang tidak diharapkan. Jadi di sini adalah mindsetnya herbal sebagai support obat medisnya, support terapi pendampingnya. Jadi untuk medisnya tetap jalan, herbalnya juga jalan. Tapi kalau misalkan masih hanya gangguan jantung dengan pemeriksaan USG-nya masih agak bagus, masih 70%, 75%, ya itu boleh kita tolak untuk rekomendasi pasang ring. Tapi biasanya dengan hasil USG teropong jantung itu udah kelihatan fungsi jantungnya di angka berapa persen. Jadi kita yang lebih tahu atau dokter yang lebih tahu kondisi kita masing-masing. Kalau dibarengi sama konsumsi habatus sauda gitu bisa nggak ya? Boleh, habatus sauda sama simaxi propolis sebagai antioksidan. Jadi jangka panjangnya melancarkan peredaran darah. Jadi aliran darah dari dan menuju jantung jadi lebih lancar, dari dan menuju otak jadi lebih lancar. Jadi mengurangi resiko serangan jantung atau stroke. Tapi balik lagi tadi, kalau misalkan fungsi jantungnya udah kurang dari 40%, udah parah, tetap terapi medisnya yang disarankan dokternya diikutin. Jangan hanya ngandelin herbal gitu Mbak. Takutnya dia akan memperparah keadaan diri dia sendiri. Tapi nanti kalau hasil USG fungsi jantungnya itu mungkin masih tinggi di atas 80%, di atas 75%. Nah, boleh kita menolak pasang ring, kita mau coba ikhtiar herbal aja boleh. Oh iya. Iya Kak Citra, terima kasih. Sama-sama Mbak Anis. Satu lagi ya Mbak Citra ya. Siap. Pada Mbak Tri, yuk dipersilahkan. Oke, terima kasih Kakak. Salam kenal, saya Yulia dari Jogja. Izin bertanya Kak, kalau untuk kasus penyumbatan darah itu bisa ini apa dikikis nggak sih itunya apa? Bisa. Plaknya itu tadi. Bisa Mbak, bisa. Selama mungkin usianya masih usia produktif buat melakukan olahraga ekstra, selama dia masih rutin mau mengubah pola makan. Jadi kan tadi si plak itu kayak lumut di selang pembuluh darah, di aliran darah. Bisa dikurangi dengan apa? Nih satu, konsumsi antioksidan. Jadi antioksidan itu membantu metabolisme tubuh lebih bagus. Jadi ibaratnya ada yang dikikis tuh si plaknya. Lama-lama nanti aliran darah yang kesumbat menjadi lancar. Tapi selancar apa? Nggak akan 100% menjadi kayak
muda lagi gitu, tapi mengurangi. Nah, di situ dibantu dengan apa juga? Dengan bakar lemak. Bakar lemak dengan apa? Olahraga. Jadi ada olahraga fisiknya selain doping si antioksidan tadi. Jadi antioksidan menurut aku sih penting banget, berapapun usianya, apapun aktivitasnya. Kalau kita tahu tubuh kita udah terpapar racun baik dari luar, dari dalam, itu antioksidan penting banget. Jadi kalau misalkan kita nggak dalam keadaan yang parah-parah banget ya, Hibatu Sauda setiap hari, oke lah harus diminum. Tapi kalau kita lagi drop, lagi sakit, butuh antioksidan yang lebih kuat banget, itu rekomendasi di Maxi Propolis. Sama kalau udah punya jantung, ginjal, nah itu butuh si Maxi Propolis. Jadi boleh Mbak tetap bisa dikurangi, tapi tidak akan 100% jadi kayak pembuluh darah baru lagi gitu. Jadi tergantung usianya juga. Siap. Satu lagi Kak, boleh? Boleh. Nah, untuk yang kasus tadi liver tertutup dengan lemak itu tadi, untuk terapinya yang direkomendasikan apa ya Kak ya? Liver apa fatty liver? Livernya bermasalah atau livernya ketutup lemak? Ya, tertutup lemak tadi Kak. Tutup lemak itu tetap olahraga sama kurangi lemak jenuh, makan makanannya, pola makannya harus siap dirubah, yang direbus-rebus gitu. Ibarat gorengan bolehlah sesekali, tapi jangan sering-sering, dan minyak yang dipakai minyak bagus. Itu rekomendasinya sih Maxi Propolis, lemon kalau bersedia, sama mungkin terapi nutrisinya di Gomilku Gold gitu Mbak. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Kakak. Sama-sama Mbak Tri Yulia, semangat teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman? Udah paham kan tentang pentingnya ngelakuin CBA ke tubuh? Bukan sekarang, tapi jangka panjang. Bukan buat kita juga, buat keluarga kita, buat anak kita. Anak kita pasti butuh kita nih, senantiasa dalam keadaan sehat. Apalagi di sini mayoritas ibu-ibu. Ibu-ibu kan nomor 1 tulang punggung rumah tangga. Ibu-ibu sakit 1 hari aja rumah langsung berantakan nih. Semua nggak ada aktivitasnya, ikut mati nih. Jadi ibu-ibu nggak boleh sakit kodratnya gitu ya Mbak Yusti ya. Calon ibu. Amin. Iya betul Mbak Citra. Jadi nanti untuk produk yang tadi kita bahas itu sebenarnya rekomendasi aja. Balik lagi ke budgeting. Tapi habis materi ini pasti ibu-ibu posting. Habis diposting ada yang beli. Jadi kalau stoknya dari sekarang nggak ada, ya gimana mau jualan? Di sini penuhin dulu stoknya nih, minta ke RSC-nya request. Pak, di gudang saya di gudang Solo cuma segini, minta tambahin dong. Nah, itu dalam di balik layar RSC langsung datengin purchasing, langsung datengin gudang, minta Solo tambahin lemon sekian-sekian. Nah, itu ada prosesnya. Jadi kalau ibu-ibu yang ikut training hari ini sekarang nggak minta ke leadernya, nanti leadernya nggak bisa ngelis ibu-ibu butuh berapa gitu. Minimal untuk diri kita sendiri buat sehatnya gitu. Ayo, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya insya Allah kita kasih materinya yang nggak sekadar jualan. Ini materi kesehatan umum nih. Jadi dari sekarang kalau yang nggak ada stoknya, please nih, lemon aman nggak? Vico aman nggak? Maxi Propolis tadi yang udah saya gembor-gembor, semua aktivitas butuh antioksidan. Mau Maxi, mau Hibatu Sauda, itu semua orang sehat, semua orang sakit bisa konsumsi. Jadi jangan sampai stoknya terbatas. Insya Allah kalau diri kita sayang sama tubuh kita, nanti keluarga kita akan sehat nih teman-teman, jangka panjang gitu. Gimana Mbak Yusti? Iya betul banget nih Mbak Citra. Karena ketika kita sayang sama diri kita, maka orang-orang di luar sana juga sayang termasuk keluarga kita. Betul ya Mbak Citra ya? Ya, mak di sini nggak boleh sakit biar aktivitas rumah tangga tetap jalan. Mama sakit sehari kan, anak nggak ada yang mandiin, suami nggak ada yang bikinin sarapan, nanti semua terbengkalai. Semangat hidup mama. Nah, hidup mama nih Mbak Citra ya. Oke, alhamdulillah telah di penghujung acara Zoom kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua, ibu-ibu, bapak yang telah hadir di Zoom hari ini, semoga langsung menerapkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Citra nih di kehidupan sehari-hari, maupun ketika demo produk ataupun ketika promosi itu langsung diterapkan nih materi dari Mbak Citra, biar apa? Biar jualan produknya makin banyak, makin laris. Amin ya rabbal alamin. Berikan plus tepuk tangan dulu untuk Mbak Citra. Yeay. Terima kasih Mbak Yusti atas waktu kesempatannya. Semangat teman-teman. Nah, terima kasih
Nanti materinya akan di-share ya teman-teman PDF-nya. Yang penting stoknya cukupin aja dari sekarang biar nggak berebutan. Ya, alhamdulillah telah selesai Zoom training pada hari ini. Semangat untuk para emak-emak di luar sana, nih ibu-ibu para mitra di seluruh Indonesia. Semoga materi treat your body ya with Herbal SR12 mulai dari cleansing, balancing, dan activating itu benar-benar langsung diterapin biar apa? Biar tubuh tuh jadi lebih sehat ya, lebih sehat. Terus detox-detox yang ada di dalam tubuh juga mulai terkurangi, terus hidup jadi lebih sehat lagi, lebih tetap bisa menjaga keluarga dari berbagai macam penyakit ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum menutup Zoom hari ini, kita foto bersama dulu yuk kepada seluruh mitra SR12. Dipersilakan untuk menghidupkan kameranya dan memberikan senyuman terbaiknya nih. Yuk. Ya, kita foto bersama dulu ya. Hitungan 1, 2, 3. Bentar. Oke. Yang belum on kameranya yuk dipersilakan untuk on kamera dulu. Ya. Hitungan 1, 2, 3 senyum semua ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sakit banget. Oke. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, boleh ditulisin ke leadernya ya. Insya Allah nanti saya respon. Mohon maaf keterbatasan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Citra. Terima kasih banyak untuk Makasih Kak seluruh Citra. yang telah mengikuti training pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya SR12 University untuk tetap bisa mengetahui info terupdate terkait training-training selanjutnya. Saya selaku pembawa acara, Istri Stiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kamu keluar yuk. Bu. Harus segitu. Ya Allah, ini makanya sudah pindah.